Ada satu kota di Turki yang penduduknya masih tinggal di dalam tebing dan gua batu. Pas pertama kali gue lihat kayak, rasanya kayak gimana ya? Dan kita masuk ke dalam kamarnya. Legit ini udah kayak di film Disney sih gue. Jadi apa boleh buat, hari ini gue bakal kesana dan nyobain sendiri. Kalian mau ikut? Yuk jalan-jalan. Jadi kota yang gue maksud ini namanya Gorem. Dan yes, penduduknya dan hotel-hotelnya semua tuh masih di dalam goa dan di batu. Dan untuk kesana, bukan cuma kita harus naik pesawat, kita harus naik 3 kali pesawat, ditambah lagi perjalanan darat. Jadi langsung aja kita mulai dari tempat favorit gue di Jakarta, yaitu salah satu tempat favorit gue. Oh my god, thank you. Makanan udah nyampe, tapi kita udah sampai juga di CGK atau Soekarno-Hatta. Dan ya guys, penerbangan pertama ini ya ke tetangga dulu, ke Singapura, and then kita lanjut lagi. Gue makan dulu ya guys. Oke, duluan ya. Flight pertama kita ke Singapura dulu. Bye, good night. Oke guys, welcome to Singapore. Masih ada waktu sekitar 3 jam sebelum kita berangkat lagi ke Istanbul. Tapi kalian kalau yang suka traveling, gue saranin apply priority pass sih. Karena ini gue sekarang lagi di lounge yang termasuk di priority pass. Ini nggak sponsor teman. Di Singapura aja ada 4 yang bisa masuk gratis kalau kalian punya barcode-nya. Dan tadi juga gue di Jakarta udah makan bakso banyak banget. Di lounge-nya juga gratis. Dan kita makan dulu deh sambil buang waktu. Banyak banget pilihan makanan dan minumannya di sini. Buffet style, kacang-kacangan, minumannya beragam, dan my favorite laksa. Makanan boleh gratis, cuman masak sendiri. Cheers guys. Makanan favorit gue di Singapura, laksa. Hello. How are you? Yes. Perfect. Thank you. The first right. Alright, thank you. Hello. Hello. Welcome on board. Thank you. Selamat datang di penerbangan Singapura ke Istanbul, dan kita beruntung banget bisa dapat premium economy. Bukan dapat sih, beli guys, lebih tepatnya. Gue baru tahu ternyata flight ini 11 jam. Dan gue gak bawa apapun yang untuk membantu gue tidur di flight ini. Jadi challenge 11 jam ini adalah gimana caranya gue bisa tidur. Karena sekarang jam 2 pagi dengan barang-barang yang disediain dari premium economy Singapore Airlines. Kita lihat dapat apa aja ya guys. Pertama dapat selimut, kedua bantal yang lumayan panjang surprisingly. Jadi buat ngeguling lumayan enak. Legroomnya juga lumayan spacious dan ada buat tatakan kaki, jadi biar gak pegel. Tempat duduknya juga lebih lebar daripada ekonomi biasa. Dudukannya juga slightly lebih empuk dari yang biasanya. Mungkin busanya lebih banyak kali ya. TV-nya juga lebih gede, dan enaknya gue cuman berdua di sini. Jadi nggak sempit sama tetangga gue. Di premium econ ini juga cuman ada 24 kursi. Jadi basically lebih eksklusif daripada business class ya. Dan yang paling mantap, kita bisa pilih makan guys. Dan jauh-jauh hari ada special menu yang gue udah pilih. Nanti kalian lihat aja kita makan apa. Tapi selama perjalanan di otak gue tuh cuma pikirannya gimana sih rasanya tidur di dalam goa. Itu yang gue selalu pikirin. Dan gue juga penasaran banget sama Istanbulnya sendiri. Karena Istanbul bakal jadi negara yang pertama kali gue kunjungin dalam hidup gue. Jadi gue penasaran orangnya kayak gimana, makanannya kayak gimana, dan negaranya tuh kayak gimana sih. Gue denger-denger banyak kucing guys. Ingat, misi kita di video ini adalah nyobain tidur di dalam goa. Dan kita harus capai itu dengan cara apapun. Walaupun kita harus tidur duduk selama 11 jam dulu. Sounds good. Thank you. Can I also get like a sleeping kit? Of course. Give me a few minutes. Alright, Do you need a pair of earplugs as well? Yes, please. Of course. Thank you I'll get so that to much. you in a few minutes. Alright, perfect. Pleasure. Sebelum kita tidur, kita makan dulu. Dan ini gue udah pesen dari jauh-jauh hari. Kita makan hari ini adalah voila, bon appetit. Ini makanan French. Dan sebagai penikmat daging, gue ngiler banget ngeliat ini. Jadi ini rendangnya orang Paris ya guys. Oke, kalian siap? Gue lupa kalian gak bisa makan. Cheers guys, semoga kalian makan di rumah juga. Literally, deskripsinya ini adalah rendangnya orang Paris. Bayangin kalian makan rendang di Paris, rasanya kayak gitu. Udah cozy banget, gue sekarang mau tidur. See you guys, hopefully pas udah sampai di Istanbul. Good morning guys, kita bentar lagi nyampe. Pertama kali menginjakan kaki di Turki guys. I am so excited and so tired juga, karena kita masih ada satu flight lagi yang kita harus kejar.
Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul. Pertama kali di Turki dan di luar berembun banget. Kelihatannya sih udaranya dingin banget ya, nggak kelihatan apa-apa. Dan sekarang jam 9 pagi, terbang dari Jakarta, gue udah siap banget langsung menghadapi udara dingin, my favorite weather. Goodbye seat, thank you untuk 11 jam. Lumayan nyaman buat kaum mendang-mending. Menurut gue ini super worth it. Kalau misalnya nggak mau jebol beli business class tapi nggak mau encok duduk di ekonomi, menurut gue premium ekonomi is the way. It's really good for what it's worth. Alright, thank you. Bye bye. Wow, di Turki nih ye, anjay. Tips buat kalian yang suka traveling, kalau keluar pesawat tuh langsung cepetan ke passport control. Ini juga berhubung kita cuman punya sekitar 2 jam sebelum flight ketiga guys. Jadi gue rushing untuk ke imigrasi, semoga nggak rame biar kita bisa ngejar flight yang selanjutnya domestik. First impression, Istanbul, airportnya bagus banget, megah, mewah, luxurious, dan kelihatan masih baru banget. Dan orang-orang di sini unik banget. Gue udah mulai berasa vibes-vibesnya tuh mirip orang Arab gitu, kayak cantik-cantik, cakep-cakep banget sih orang-orang di sini. Tapi kita di sini bukan buat orangnya, bukan buat semuanya itu. Kita masih dalam misi mencari gimana sih penduduk orang sini masih tinggal di dalam gua, guys. Jadi kita masih ada satu flight lagi yang kita harus terbangin. Ini adalah penggunaan AI yang baik dan benar ya, guys. Gue jadi tinggal foto, is this good? I'm about to exchange here buat money changer. Yang di situ tuh tulisan Dovits dan dia bilang nggak bagus karena nggak ada euro, nggak ada USD. You do not need to exchange money here. Karena kita bakal ke Cappadocia. Jadi dia langsung saranin kita tukarnya tuh di pasar aja, di Grand Bazaar. Right now your priority is catching the ticket 2004. Oh iya, bentar lagi guys. Itu AI gue alias tour guide gue yang gue kasih informasi semua tentang trip ini. Jadi dia bener-bener tahu semuanya guys. Dan dia kasih arahan yang bagus banget. Best feeling ever. Touchdown di negara yang belum pernah dikunjungin, ngelihat bahasa yang belum pernah gue lihat. Merhaba guys, merhaba. Artinya halo. Let's go. I'm so excited. Gila, gue seneng banget. Boarding pass aman, check-in bagasi aman. Kita masih ada 2 jaman lagi sebelum kita ke Nevşehir. Itu destinasi kita selanjutnya. Selamat datang di Another Priority Pass Lounge. Ini yang gue bilang, kalau misalnya kalian punya satu barcode itu bisa masuk ke negara manapun. Tadi di Jakarta gue udah masuk, Singapura masuk. Di Turki Istanbul ternyata juga ada lounge-nya. Jadi tinggal scan, gratis, ada makan banyak. Kita lihat makan apa aja karena kita masih ada 2 jam lagi. Isi perut, nyantai-nyantai, catch up kerjaan. And we're off to a good start, baby. We got some drinks. Terlalu early buat itu. Ada snack. Oh yes, Turkish coffee guys. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue bakal nyobain. Dan gelasnya ini very iconic ya. Kopi Turki. Gelasnya selalu kayak gini. Yuk kita buat satu. I'm pretty sure ini nggak bakal seenak kalau misalnya dibuatin sama abang-abang yang di pasar Turki. Cuman let's try aja ya. Udah ada bekasnya orang gitu ya. I think gue nyobain di pasar aja deh. Gue nggak mau menodai first impression gue terhadap kopi Turki. Kita minum yang biasa dulu deh. Gelasnya sampai pecah tuh. Artinya emang nggak boleh guys. Makanannya udah Mediterranean food banget nih. Ini kalau ada camera woman dia suka banget nih makan kayak ginian. Bon appetit. Gue tadi dibantuin sama another passenger, baik banget. Ini bukan kopi, melainkan teh Turki, Turkish tea. Minumnya pakai cangkir begini, lucu banget. Dan orang di sini ramah pol guys, ramah banget. So far dia ramah banget ya, senyum, bantuin gue. Walaupun bahasa gue cuma merhaba doang, tapi baik banget. Ini adalah makanan kesukaan gue, fun fact, cucumber. Gue setiap hari makan ini guys, percaya nggak percaya, setiap hari gue gadoin ini. Unik banget ya, sesama timun tapi bisa beda rasanya. Timun di Amerika beda, timun di Turki beda, timun di Indo beda. Rasanya unik-unik semua. There's something about the crunchiness and the water inside cucumber yang bikin gue nagih banget. Cheers guys. Kita cobain tehnya ya. Apakah lebih enak dari Sariwangi? Ternyata sama. Kalau kalian ke Turki, siap-siap ngelihat gelas ini di mana-mana karena ini namanya CAY atau Turkish Tea Set, dan dia serve teh tuh di dalam sini pasti. Ini udah kayak culture-nya mereka gitu ya.
Setelah 2 jam menunggu, akhirnya kita akan naik penerbangan terakhir dalam perjalanan ini. Dan yang lebih seru, kita akan terbang menuju Nevşehir dengan maskapai nomor 1 Eropa. Kita bakal cobain maskapai ranking 1 di Eropa, yes, Turkish Airlines. Turki ini adalah salah satu negara yang berbatasan, ada daerah yang di Asia, ada daerah yang di Eropa. Makanya ini nomor 1 di Eropa dan nomor 6 di dunia, guys. Jadi ini maskapai yang bagus dan gue pertama kali nyobain. Yuk kita lihat sebagus apa sih. Dan ini kita perjalanan menuju Kapadosia 1 jam doang. Pesawatnya kenapa DIY banget ya? Dipakein lakban begitu. Merhaba. Merhaba. Flight nomor 3 hari ini. Ingat misi kita masih mencari tahu rasanya apa tinggal di dalam goa. Dan untuk merasakan itu kita harus ke suatu regional namanya Kapadosia. Dan di dalam Kapadosia itu ada yang namanya ibu kota Nevşehir. Dan di dalam Nevşehir itu ada satu kota yang namanya Gorem. Dan Gorem itu adalah kota yang kita akan tuju. 1 jam terasa sangat singkat. Mata gue rasanya dimanjain sama pemandangan di luar jendela. Hamparan lembah yang indah banget. Dan perasaan baru aja take off. Tahu-tahu pesawat sudah landing. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Welcome to Kapadokia. Satu-satunya pesawat yang ada di Kapadokia Airport ini. Kita dikelilingin kayak lembah, gunung-gunung. Airport saking kecilnya, mereka ngambil bagasinya langsung ditaruh di sini. Semua orang nungguin bagasinya tuh, guys. Sekarang kita tinggal cari supir taksi yang gue pesen nih. Apakah dia datang? That's me. The second one. Hello, marhaba. Merhaba. Nice to meet you. Edward. Edward, that's me. How many people are we waiting? Total is 100 people. 100 people, okay. Big bus coming. Big side wait. Oke, selamat datang di Gorem. Akhirnya kita nyampe juga, guys. Kalian kalau mau kesini juga perjalanannya lumayan jauh. Sesampainya di sini, make sure kalian udah tahu pakai apa. Gue udah jauh-jauh hari pesan taksi. Kalau misalnya nggak ada juga, kayaknya ada taksi Argo ya. Cuman katanya Istanbul atau Turki itu notorious atau terkenal banget sama scamnya. Jadi ya make sure aja kalian nggak dibohongin. Oke, guys, kita shuttle lagi masuk ke mobil ini. 1 kali trip lagi shuttle, habis itu kita nyampe ke tempatnya, guys. I am so tired. Nyampe di kota ini vibes itu langsung beda. Rasanya tenang banget, tapi at the same time juga gue deg-degan banget untuk akhirnya nyobain langsung tinggal di dalam goa. Yang cuma lihat dari internet akhirnya bisa kesampaian, gue datangin sendiri. Ini masih unbelievable banget sih. Sepanjang jalan padang rumput yang cantik banget, dan kita masih ada sekitar 40 menit lagi sebelum kita sampai di tujuan akhir kita. Kalian yang suka traveling pasti ngerti feeling hari pertama touchdown di negara baru yang belum pernah dikunjungin, nyium bau yang pertama kali kalian baru cium, ngeliat tulisan yang pertama kali kalian baru lihat. There's no better feeling than that. Di sepanjang perjalanan gue juga udah ngeliat kiri kanan tuh udah mulai ada banyak rumah-rumah yang dari batu. 40 menit berlalu dan akhirnya kita sampai di tujuan terakhir. Charlie. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Oke, guys, kita sampai juga akhirnya. Wow. Merhaba. Merhaba, wow. Thank you. I saw the picture is really beautiful in the internet. Yes, kita dibawa langsung ke ruangannya. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Gila, gue kayak berasa masuk ke tahun 2000 tahun lalu, guys, ngelihat kayak begini. Lihat, guys, di belakang itu literally batu atau gunung asli, gak dipahat, asli dari nature. Sampai belepotan gue ngomong. Jujur ini gue bakal nyasar ke lobbynya sih, gede banget tempatnya. Ini hotel terunik yang pernah gue datangin dan gue belum even ngeliat kamarnya. Look at this, ini gue jalan mau ke kamar kayak begini. Gila. Unfortunately weathernya lagi parah banget, katanya hujan terus tiap hari. Very unfortunate, gue cuman berharap besok masih bisa pergi balon udara, karena di belakang situ tuh itu bakal ada balon udara semua katanya. Dan kayaknya ini kita sampai di ruangan kita nih, guys. Wow, oke. Thank you. Wow. Guys, kita akhirnya sampai. Perjalanan 24 jam dari Jakarta kemarin kita pergi sampai akhirnya ke Gorem ini 24 jam. Dan ini adalah kamarnya, guys. Masuk-masuk ruangannya kita dapat living room, guys. Ini belum even kamarnya, dan ada 2 sofa langsung ngadep ke TV. Gila, gue masih disbelief that we're actually here. Dari yang kemarin cuma nonton di internet, lihat di foto ada orang tinggal di dalam gua batu, dan akhirnya gue di sini. Kalian harus lihat kamar tidur. Jadi dari living room ini kita jalan turun dan kita masuk
ke dalam kamarnya. Welcome to the room, Presidential Suites at Cappadocia Cave Suites. Dan dapat kamar mandi segede ini guys. Dan ini semua batu, gila. Real stone. Kayak debu-debunya jatuh gitu. Officially the craziest and I think the best hotel I've ever stayed in. This feels like a dream guys. Ini tuh batu yang terbentuk jutaan tahun lalu, natural. Dan mereka pahat. Dan akhirnya dibikin kamar hotel kayak gini. Halo? Oh my god! Iya ini gila banget. Yang gue bilang tadi, gue lagi di kota namanya Gorem di Turki. Lumayan terpencil, lumayan jauh. Kalian lihat sendiri 3 kali flights. Terus harus shuttle lagi. But this is so worth it. Shout out Cappadocia Cave Suites for the Presidential Suites. It's so amazing. Yang gilanya lagi kalian kalau berangkat hari ini dari Indonesia ke Turki bisa. Karena paspor hijau kita tuh nggak usah pakai visa. Jadi literally berangkat hari ini, cobain langsung guys ini. Gila banget, gila. I've been to many great hotels. Tapi ini mungkin yang paling unik sih. So, kita bakal di sini selama 3 malam 4 hari dan gue udah ada aktivitas yang bakal seru banget dan gue cuma berharap supaya weathernya tuh bagus karena di sini tuh benar-benar bergantung sama cuaca banget. Contohnya besok kita ada hot air balloon. Gue cuma berharap nggak ada angin, nggak ada hujan supaya kita bisa nikmatin kota ini dari atas. Tapi sekarang kayaknya enakan kita explore jalan-jalan di kotanya karena gue denger-denger Gorem ini bisa jalan kaki dan kita kelilingin semuanya. Kita cari makan, minum, kita have fun. And yeah guys, ready? Gue yakin kalian juga pasti mikir hal yang sama. Kok bisa ya kayak begini? Lihat tuh. Gue jujur masih speechless dan nggak bisa berkata-kata. Gue beneran kayak lagi di planet lain sih. Jadi ceritanya batu ini terbentuk 10-15 juta tahun lalu karena gunung berapi meletus. Dan letusannya menutupi seluruh dataran tinggi ini dengan lapisan tebal abu. Nah, abu vulkanik itu mengeras jadi batu yang disebut tuff. Batu yang lembut dan punya pori-pori. Di atasnya tertutup lapisan basalt yang jauh lebih keras. Terus kena angin, hujan, salju, perubahan suhu yang ekstrim. Dan sungai-sungai perlahan-lahan mengikis batu tuff yang lembut selama jutaan tahun. Dan hasilnya terbentuklah batu-batu yang tajam-tajam ini yang disebut fairy chimneys. Dan itu tingginya bisa sampai 40 meter. Dan kamar kita tuh di dalam batunya itu. Itu yang gue maksud guys, orang tinggal di dalam goa. Gimana sih rasanya? Gue penasaran banget sih malam ini tidur di dalam situ. Cuman sekarang gue lapar banget. Yuk kita explore makanannya tuh kayak gimana sih. Kita baru aja keluar dari hotelnya, dan ini tampaknya adalah jalanan kotanya nih guys. Lokasinya hotel ini sendiri juga prime banget menurut gue ya, karena gue lihat di Google Map, dia lumayan di tengah-tengah Gorem. Jadi gue bakal nyari restoran yang ada aja sekitaran sini. Kita isi perut dulu, baru kita jalan-jalan lagi deh. Kayaknya emang ramah pejalan kaki sih, karena berasa vibes-nya tuh aman, tenang, kayak kota desa gitu loh. Jadi nggak banyak mobil, burung-burungnya kencang banget. Kalian pasti kedengeran tuh. Gue masih nggak percaya sih gue ada di sini sekarang. Ini berasa surreal banget. Apparently karena kita di tengah kota, jadi di kiri kanan ini semua hotel tampaknya sih guys. Hotel, restoran, jadi walking distance semuanya. And the restaurant that I'm gonna bring you guys namanya Mama Teras. Kita lihat si Mak masak apa hari ini di terasnya. I think we found the place, guys. Mommy's Cave Home. Merhaba. Merhaba. This is the mommy's kitchen? Yes. Okay. Are you still open for food? Okay. Oh man. The architecture is insane. Ini mengingatkan gue pas waktu itu gue pernah ke Afrika Utara, ke Maroko. Mirip, cuman beda banget vibes-nya. Banyak artnya. Itu kayak bener-bener kayak beda banget lah dari negara dan kota yang gue udah pernah kunjungin sebelumnya. Dan gue suka banget kalau misalnya ngeliat sesuatu yang baru yang gak pernah gue ngeliat. Itu gue paling cinta banget. Kita lihat bersama menunya apa sih. Orang Turki makannya, by the way ini pakai lira ya, bukan euro. Kalau euro gue langsung balik Indo sih. Dan lira itu lumayan tinggi inflasinya, jadi banyak tempat yang cuma nerima euro karena ini tuh mata uangnya rendah banget guys. Coba kalian cek sendiri deh, sama rupiah aja ya 11-12 lah. Appetizer-nya datang. Ini adalah Turkish bread, jadi memang mereka sediain gratis dan ada 2 cocolan yang terkenalnya. Thank you. Nah ini namanya ezme, dalamnya ada garlic, tomat, bell peppers, onion, and fresh herbs. Kita cobain.
berasa banget bawangnya dan herbs tumbuh-tumbuhan gitu ya. Agak sedikit pedes dan lumayan aneh sih rasanya. Kayak bahan-bahannya belum digoreng gitu, belum dimasak. Jadi masih kencang banget rasanya. Bawangnya juga berasa banget. Nah, yang ini terbuat dari yogurt. Mereka di sini suka banget sama yogurt. Rotinya juga dicelup sama yogurt. Dan gue makan bersama si kucing. Dia mau lompat guys ke meja kucingnya. Not my favorite, cuman unik aja sih. Bisa nyobain langsung. Dan kita seruput teh Turki dulu. Mirip banget sama Sariwangi. Teh tawar banget. Makan siang hari ini nih. Ada kambing, nasi dengan sayur, teh, roti, cocolannya, dan view-nya guys. Ini lamb kebabnya yang tadi kalian lihat dituang dari apa sih itu kayak vessel gitu ya. Kayaknya dimasaknya di dalam situ. Masih panas, beruap, berbumbu banget. Yang gue notice satu hal ya di sini makanannya. Cheers everybody. Kambingnya sendiri sebenarnya enak, cuman terlalu bertomat. Jadi rasa tomatnya tuh lumayan overpowering semuanya. Enakan sop kambing sih, cuman ini oke lah. Jadi kita cek makanan tadi kalian lihat semua itu total 1.500 lira, itu adalah 600 hampir 600 ribu. I mean view-nya mahal sih. Honestly, gue jalan-jalan mindless aja keliling kota ini, nggak tahu ada tujuan apa. Cuman seringkali justru yang nggak ada tujuan itu yang paling seru sih guys. Gue merasa kota ini punya sejarah dan cerita yang dalam banget, dan gue beruntung banget bisa ngerasain dan menjadi saksi itu semua di sini. Oh my god, ada anjing. Oh my god guys, lucu banget. Ini anjing paling aesthetic sih. Lihat backgroundnya dia di sini, nongkrongnya. Nisa, hey Nisa, ini anjing ownernya katanya guys. Dan gue culik guys. See ya Misa. Oh my gosh. Already? Yes. Is it good? Very nice. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you, that's amazing. What's your name? Ali. Edward, nice to meet you. Nice to meet Alright, you. Seoul. Bye-bye. Gue dari tadi ngomong Seoul. Bener nggak ya? Komen di bawah dong. Tadi sih gue diajarin Seoul tuh artinya thank you ya. Dua berita bagus. Hari ini gue dapat email dari balon company-nya kalau besok bakal dijemput jam 4 pagi. Jadi hopefully 99% bakal jadi berangkat naik ke atas, karena sekarang aja sore udah biru banget dan cerah banget. Bagus banget guys. Dari pertama kali kita masuk gloomy banget. Kedua, kita bakal dinner di Nana. Nana ini adalah restoran punyanya Cappadocia Cave Suites, jadi tinggal ngesot doang. Kita langsung aja cobain dinner. Yes, gue tahu ini baru jam 6, tapi memang terang banget karena lagi summer. Kalau di luar negeri itu memang terang guys. Look at that sky baby. Oh my god, gila. Yuk makan. Hello, how are you? My name is Edward. I have a reservation for 6. Sure. Yes. No Indonesian ever come here. Sometimes coming, but it's not popular. Not popular for Indonesia. Hopefully I can bring a lot of friends here. Perfect. Yeah. I'll tell people to come here, okay? And find you Mustafa. Yeah, thank you so much. You can say Sherife. Sherife. Ooh. I don't like sweet, so this is perfect. Thank you The so sour is really beautiful. Yeah. What a beautiful day so far. Makan enak, ketemu orang baik. Besok kita harus bangun jam 4. Ya itu nggak baik sih. For my audience. Welcome to Turkey. Oh, thank Nice you. to meet you first. Yeah. Yes. My name is Mustafa. Yes. What can I say? Do you watch YouTube? No, I don't. You don't watch YouTube? No. You should subscribe to my channel. I will subscribe your Yes. channel. Yes. The presentation is really nice. This one is our bulgur rice with onion and pepper. The other one is traditional yufka bread and okra pickle. Ooh, fancy. Bon appetit guys. Ini makanan yang dia katanya rekomen banget. Looks good sih. Di sini base-nya tuh daging-dagingan, terus dikasih kayak semacam roti gitu ya. Ada pickle-nya. Ini yang tadi dan nasinya. Is this couscous, right? Couscous? No. Bulgur rice. Bulgur rice. Okay, cheers guys. Makan ini daging beef. My family. Amazing. Oh my god. Gue pencinta daging. Jadi ketika daging ini empuk banget digigit pas di mulut gue, ada suatu cinta yang mendalam lahir. Ngomong apa sih, gue speechless banget. Enak banget, sumpah. Nasinya terlalu berbumbu. I would like ini nasi putih aja karena ininya udah berbumbu banget. Dan ini juga berbumbu banget nih. Jadi too powerful, tapi
Dagingnya bos, gila bos. Dan berasa sehat makannya, itu yang paling penting. Bumbunya tuh nggak terlalu bermicin, tapi tetap powerful. Gue bingung mereka gimana caranya buat seenak ini, tapi bukan rasa micin yang overpower. Ini pickle okra, komen di bawah kalau kalian tahu okra. Salah satu makanan favorit gue juga. Beef. Ini makan nasi putihnya enak banget. Semenjak gue tinggal di luar negeri, harus beli makan sendiri, prepare makanan sendiri, masak sendiri, buang sampahnya sendiri semua. Gue jadi really appreciate makanan yang enak, karena gue tahu ini prosesnya nggak mudah, bisa mendapatkan sepiring ini dengan bumbu-bumbu yang luar biasa enaknya di mulut. Shout out to the chef, complimentary to the chef, amazing. Perut kenyang, sekarang jam 7 malam. Gue ada satu spot special yang gue mau bawa ke kalian. Lihat juga nih. Yuk, gue udah lihat dari jauh tuh. Bagus banget kayaknya. Kita hiking dulu, guys. Oh my god. Anjing liarnya. Anjing chow-chow, guys. Oh my gosh, lucu banget. Whose dog is this? Whose dog? Yeah. Your dog? Oh, oke. Mom and son. Wow, oke kita bakal naik 30 lira guys, ternyata bayar. 9 hari? Oh, di kabar. 9 hari di Oh, sini. ini baru datang dari Istanbul. Oh, hari pertama. Besok hot air balloon. Yes. Oke. Naik yang mana? Belum tahu deh. Oh, belum pesan. Udah sih, cuma Hopefully besok naik sih. Oke, just one person? One person. Yes, please. Thank you. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Ya ini jatah preman ya. Padahal tadi gue liat di bawah tuh kayak cuman taman doang. Tapi kita nggak tahu sih dalam atasnya kayak gimana. Let's check it out, guys. Habis makan kita langsung hiking. Dan naik ke atas tadi dibilangnya sih 10 menit ya. Pas banget. Jam 7.50 baru sunset. Itu yang gue paling suka kalau misalnya summer. Sunsetnya tuh malam. Jadi kita dapat seharian full. Oh my god, dude. What a view. Gila. Gue ngos-ngosan juga. Karena ini nanjaknya actually lumayan insane. This is crazy. Guys, look at this. Oh my god. Crazy, guys. Ini gue harus remind mas. Oh my, ada kuda guys. Lihat, ada kuda warna putih itu. Dan batuannya, lihat deh. Pas banget, golden hour. Legit ini udah kayak di film Disney sih gue. Surreal banget. Ada banyak banget hal di dunia ini yang it doesn't feel real until you go yourself and see it with your own eyes. Dan ini adalah salah satu itu guys. Ini di kamera bagus, cuman di aslinya it's heaven. Jadi dari atas ini kita bisa ngeliat dua sisi. Satu sisi di belakang gue nih yang batu-batuannya semua, yang masih belum dipahat, belum dibikin hotel, pokoknya masih natural. Dan yang sebelah sini, hotel kita tuh di bawah situ. Jadi kalian lihat udah banyak kayak restoran, hotel. Tapi dulunya kayak begitu, dipahat. Jadi hotel kita tuh dulunya juga kayak begitu guys. Batu. Bagian gunung belakang sana tuh ngingetin gue sama Las Vegas. Mirip banget. Di Nevada juga bukit-bukitnya kayak begini. Keren banget. Bahkan anjingnya pun nongkrong juga di sini sambil ngeliat sunset. Jujur mimpi gue cuma satu sih. 2 deh. Yang pertama pengen keliling dunia. Dan yang kedua gue pengen hidup tanpa ada rasa penyesalan. Jadi apapun itu yang gue lakuin semaksimal mungkin. Apa yang gue mau coba gue pasti beraniin diri gue untuk coba. Karena gue lebih takut penyesalan dibanding kegagalan. Gue gak pengen hidup gue tuh berandai-andai kalau misalnya gimana ya kalau misalnya gue pernah kesini. Gimana ya kalau misalnya gue ngelakuin itu. Jadi anything that I do in life, I do it 100%. I wanna live life without regret. A reminder for whoever wanna do a solo trip, just go for it guys. Kapan lagi ya kan bisa explore dunia ini, nggak usah nunggu-nunggu orang. If you have a dream, achieve it yourself guys. Oke, sunset kelar, kita harus balik. Tapi sebelum balik, kita mampir dulu ke supermarket, beli beberapa kebutuhan dan snack. Karena kita harus tidur malam ini, besok pagi jam 4 pagi. Dan tapi sebelum itu gue mau jacuzzi dulu guys.
Guys, look at all those buildings. Malam-malam vibes-nya beda banget. Kayak semuanya kuning, oranye, nyala, kena cahaya dari batunya. Ih gila, romantis banget sih vibes-nya. Sumpah, ini kalau bawa pasangan sih cocok banget. Gila guys, ini gue kayak berasa lagi di dalam game masa lalu gitu ya. What is this place, man? Unreal banget. Kita nggak sengaja malah datang ke daerah downtownnya. Lihat deh, sepanjang jalan ini semua toko souvenirs, ada bar, restoran. Lumayan lively banget sih ini daerah. Oke, kita bakal ke grocery store ya. Gue penasaran, tiap kali ke negara baru gue selalu harus ke supermarketnya karena gue pengen lihat biasa mereka makannya apa aja nih. Orang-orang pada pakai jaket semua karena emang actually dingin sih guys. Your boy is jet lag, tired. I'm exhausted, but I'm so happy and excited guys. Exploring new country. Ini actually udah jam 1, makanya dari tadi gue ngomong tuh salah-salah terus. Gue udah mulai jet lag banget. Dan besok pagi kita harus bangun jam 4 pagi. Oh enggak, jam 3 deh. Karena jam 4 udah harus berangkat. God. Kita ambil apa ya guys? Mungkin ambil snack sama perlu air. Yo, they got Indomie. Cuman kayak beda gitu ya. Bungkusnya juga bahannya beda. Rasanya kayaknya beda-beda juga tuh. Dan satu lagi kita cobain ini, pumpkin seed. Katanya ini terkenal di Cappadocia karena mereka grow this locally. So this is famous in the locals. Dan di Turki udah wajib kita cobain ayran. Ini yogurt susu gitu. Penasaran juga sih. Let's try this guys, ayran. I'm not saying kalian harus jalan sendirian di luar malam. Cuman ini gue jalan sendiri solo. Malam-malam gelap-gelap. Gelap banget by the way. Merasa aman sih. Semuanya tuh kayak calm, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada orang HL atau orang tunawisma, dan banyak banget kucing di sini. Gue yakin. Hello, how are you? Good. Where are you from? I'm from Indonesia. And welcome to Turkey. Thank you. Are you local here? Yes. Okay, enjoy your night. Bye-bye. As you guys can see, lokalnya juga ramah-ramah semua dan banyak hiking di sini. Lanjut hiking lagi. I'm good. Just bought some snacks. I'm going to sleep because tomorrow I have to wake up at 3 for the balloon. Yeah, do you know if we're flying tomorrow? Like, is the weather good tomorrow? It will be flight, I hope. You hope? Yes, I hope. Not 100%, but Not- high chance. Yes. My our photo Yes? for Instagram. I follow you. Oh, you follow me? Yes. Oh, you saw my Instagram? Yes. How do you find it? For Mustafa. Oh, Mustafa, Nana ya, Nana. Shout out Ali, tadi dia yang fotoin gue juga. Ya, ramah-ramah guys orang di sini. As long as kalian juga ramah dan senyum, everything will be good. Yes guys, finally home. Kita ngejar waktu karena gue pengen tidur, kumpulin tenaga. Again, tomorrow bakal full day banget. So let's go shower. Sambil nunggu bathtub penuh, kita cobain snack yang tadi kita beli. Cereaza namanya. Ini snack bapak-bapak sambil ngebir sih. Bapak Turki ya. Kuaci guys, ternyata bunga matahari. Nggak buat kalian semua. Ini bukan kuaci, apa sih? Bunga matahari, biji bunga matahari, sunflower seed. Standar sih, cuma ada kayak rasa gosong-gosongnya dikit gitu. Kayaknya style masaknya agak beda dikit, tapi overall rasanya sama. Ini butuh perjuangan sih makan ini. Cuman yang gue penasaran, si Aryan ini guys. Ayran, katanya ini yogurt, cuman kok agak cair ya. Kita cobain langsung. Kayak susu. Ini kayak susu gitu. Baunya sih bau yogurt ya. Oh, ini yogurt, cuman kalian kasih garam. Yes, seasin itu. Yogurt asin sih ini, lebih tepatnya. Yogurt kan udah sepet-sepet asam gimana gitu ya. Terus ditambah kayak asin, ada micin-micinnya juga. Not bad, tapi kalau minum kebanyakan sih ini botak sih pala. Ini harusnya gue minum pagi guys, pengganti kopi kayaknya deh. Gue gak boleh gerak karena ini gue full naked. Editor, jangan sampai kelihatan juga editor. Oh guys, what a full day. 24 jam, 3 flight, 1 jam perjalanan lagi naik mobil. And here we are, nyobain bathtub jacuzzi di dalam goa. It's definitely a vibe sih. Cuman, ya unik sih guys. Ada orang dulu tinggal di dalam gua begini. Gua nggak bisa berkata-kata apapun sih. Kalian harus nyobain datang sendiri. Dan masih banyak banget aktivitas di sini yang bakal gue datangin satu-satu. So kalau belum, tolong sekarang subscribe-nya dipencet dulu biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya.
Di video kali ini gue cuma ada satu misi, yaitu nyobain tidur di dalam goa. Yes, random banget, cuman ya itulah hidup guys. Kadang kita harus ngelakuin hal-hal yang random kayak gini supaya kita tahu hidup tuh nggak usah serius-serius amat. Guys, gue ngantuk banget, but this is a dream come true ya. Dari yang cuma ngeliat di internet, sekarang gue literally ngeliat goa. This is the most random thing I've ever done in my life, but I'm glad I did it with you guys. Good night guys, I'm so tired. See you guys in the next video. Bye.